Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 ya. Semuanya semester 6 ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah micro teaching di pertemuan yang kedua. Kalau pada pertemuan awal kita membahas mengenai kontrak belajar kita, bahwa nanti kita akan bertemu 16 pertemuan. Nanti 2 pertemuan digunakan untuk kegiatan UTS dan UAS. Untuk pertemuan ini kegiatannya nanti ada yang daring, kemudian juga ada yang tatap muka. Kenapa nanti ada yang tatap muka? Karena nanti di akhir sebelum UAS, teman-teman tugas akhir mandirinya adalah melakukan kegiatan presentasi micro teaching. Dimulai dari sekarang, teman-teman sudah mempersiapkan kelas atau tingkatan sekolah yang nanti akan teman-teman gunakan untuk kegiatan praktek micro teaching-nya. Jadi karena sekarang prodinya adalah prodi ekonomi, jadi teman-teman boleh memilih praktikumnya di tingkatan SLTA, baik SMA maupun SMK. Kelasnya boleh kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Dibebaskan, silahkan. Yang penting nanti materinya adalah materi ekonomi. Baik, Pak Jaman akan share screen materinya. Sudah nampak ya? Mulai dari sekarang kita sudah masuk ke dalam materi utama, yakni materi tentang micro teaching itu sendiri. Beberapa pertemuan nanti Pak Jaman akan lebih banyak menceritakan tentang apa sih itu micro teaching, yang kemudian kenapa micro teaching itu dianggap perlu diampu oleh teman-teman mahasiswa pendidikan. Karena kita ketahui semua bahwa teman-teman ketika sudah memutuskan kuliah di STKIP Pangeran Dharma Kusuma, dari katanya aja udah STKIP, berarti Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan. Jadi insya Allah calon guru atau calon dosen ya. Pak Jaman doakan untuk bisa menjadi dosen, untuk bisa melanjutkan setelah selesai di S1, bisa melanjutkan ke S2. Sebagai syarat untuk menjadi guru, hal yang dilakukan oleh calon guru adalah melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu yang pertama akademik, yang kedua adalah pengabdian, yang ketiga adalah penelitian. Nah, nanti teman-teman harus bisa mengampu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pengabdian di sekolah, melaksanakan kegiatan PLP atau pengenalan lingkungan pendidikan. Sebelum nanti mendapatkan tugas untuk melaksanakan PLP, kampus mempunyai kewajiban membekali teman-teman dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yang kemudian dikenal dengan istilah micro teaching. Apa sih sekiranya orientasi pengajaran mikro pada mata kuliah micro teaching ini? Pembelajaran mikro itu secara sederhana adalah pembelajaran yang kemudian nanti dimikrokan atau dikecilkan. Apanya yang dikecilkan? Yang jelas nanti yang dikecilkan adalah waktu pembelajarannya. Apabila nanti di tingkatan SMA yang seharusnya normalnya 40-45 menit per jam mata pelajaran, tapi nanti ketika teman-teman praktik micro teaching nggak sampai 45 menit, cukup 10-15 menit saja. Itu kaitan dengan waktu. Yang kedua, apa yang dimikrokan? Yang dimikrokan adalah mata pelajarannya, jadi nanti dipersingkat. Misalnya teman-teman mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10 membahas tentang apa, nah nanti itu dimikrokan, dikecilkan. Kemudian ruangannya kalau nanti pembelajaran di kelas ukuran 8x10, nanti tes micro teaching cukup ukuran 4x4 atau 5x5. Kemudian pesertanya, kalau dalam kelas SMA atau SLTA itu 20-30. Tapi teman-teman tes micro teaching-nya cukup 5-10 orang dan teman sebaya. Itu sebenarnya konsep tentang pengajaran mikro. Jadi membahas mengenai kesiapan teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan PLP. Itu ya. Ya, itu micro teaching. Kemudian
Ketika membahas mengenai calon guru, maka 4 kompetensi ini yang wajib teman-teman pahami. Ada berapa itu kompetensi guru? Ada 4 ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ini adalah kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi sosial. Yang keempat adalah kompetensi profesionalisme. Apa itu kompetensi pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik ini ranahnya merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Jadi, teman-teman nanti diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas melalui mekanisme pengelolaan kelas. Apa saja sih dalam kompetensi pedagogik ini yang teman-teman harus miliki? Yang pertama adalah pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Pemahaman wawasan tentang lingkungan sekolah itu sendiri. Bahwa di sekolah nanti ada 2 jenis sumber daya manusia dan sarana prasarana. Di sekolah, sarana prasarana itu apa saja? Sarana prasarana itu misalnya gedung, kemudian juga kelas, kemudian kantor, itu merupakan masuk sarana prasarana, termasuk lemari, pengadaan komputer, dan semua kelengkapan yang memang harus dimiliki oleh sekolah. Itu sarana prasarana. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Siapa aja sumber daya manusia itu? Di antaranya adalah di lingkungan pendidikan, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, kemudian juga ada siswa, kemudian juga ada pengelola seperti satpam, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang memang ada dalam dunia pendidikan dari segi sumber daya manusia. Landasan kependidikannya apa? Landasan kependidikan. Ketika nanti teman-teman sebagai guru, hal utama adalah kemampuan menelaah kurikulum. Kurikulum sesuai dengan standar pendidikan nasional, SNP, yang sekarang nanti dibagi menjadi kompetensinya menjadi 8. Jadi silakan teman-teman bisa baca kompetensi standar nasional pendidikan, itu ada 8 apa saja. Silakan nanti bisa cari referensi di buku-buku ataupun di internet juga bisa. 8 SNP itu apa aja. Kemudian juga karena teman-teman guru, hal yang wajib dilakukan adalah menyusun silabus. Nah, nanti silabus dibuat, berikutnya teman-teman menyusun RPP. Dalam menyusun RPP, kualitas RPP itu misalnya nih, teman-teman mengajar di salah satu tempat di sekolah, yang mana nanti sekolahnya adalah sekolah di wilayah perdesaan. Sedangkan contoh penyusunan RPP-nya ambil dari sekolah yang bonafit di Jakarta. Apakah harus mengikuti yang seperti itu? Karena kita di era desentralisasi, maka wilayah kabupaten kota dalam hal ini adalah sekolah mempunyai kewenangan dalam menyusun kurikulumnya sendiri. Jadi nanti kurikulumnya disesuaikan dengan kemampuan sendiri. Bisa jadi RPP yang dibuat oleh teman-teman sekolah di Jakarta itu nggak terlalu cocok dengan pendidikan yang ada di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, kemampuan dalam penyusunan RPP merupakan hal yang wajib dimiliki oleh teman-teman guru yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada di sekolah itu sendiri. Itu ya. Yang ke B, pemahaman terhadap peserta didik. Karena peserta didik dalam satu ruang kelas itu terdiri atas beberapa jenis karakter, dan setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, seorang guru harus juga memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Dari segi apa? Dari segi karakter. Nah, nanti Pak Jaman juga tugaskan kepada teman-teman selain tadi membaca 8 standar pendidikan, mahasiswa juga harus mulai membaca di ilmu psikologi, utamanya calon guru. Karena calon guru itu harus memahami jenis-jenis karakter juga. Di karakter manusia itu secara umum, beberapa teori menjadikan karakter manusia menjadi 4 jenis. Ada yang karakter koleris, ada yang flegmatis, kemudian karakter sanguinis, dan
karakter melankolis. Nah, keempat karakter itu silahkan teman-teman cari referensi bacanya, boleh di Google ataupun cari bukunya. Itu tujuannya adalah untuk memahami peserta didik, karena peserta didik itu unik. Kenapa unik? Karena memiliki karakter yang berbeda berdasarkan kehidupan masing-masing di keluarganya. Kalau misalnya keluarga yang berasal dari orang yang mampu, otomatis memiliki karakter juga yang berbeda juga dengan peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah. Tapi sebenarnya landasan ekonomi ini tidak menjadi sesuatu yang paling signifikan. Utamanya adalah kembali kepada pola asuh keluarga, pola asuh lingkungan, termasuk juga pola asuh kehidupan yang ada di masyarakat itu. Itu mahasiswa, calon guru juga harus bisa memahami pemahaman terhadap peserta didik itu sendiri. Dilihat dari segi belajar, peserta didik yang memiliki keunikan. Gaya belajar dibagi menjadi 3 jenis. Ada gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang apabila kegiatan pembelajaran mahasiswa itu atau siswa itu, siswa itu harus melihat terhadap apa yang ditulis atau yang diucapkan oleh narasumber atau guru ataupun dosennya. Itu visual. Kemudian ada gaya belajar auditori. Gaya belajar ini biasanya siswa ataupun mahasiswa memiliki kecenderungan mampu menangkap pelajaran cukup dengan mendengarkan saja. Jadi tingkat kemampuan menangkap materinya cukup dengan mendengar. Biasanya matanya nggak fokus melihat dosennya atau gurunya. Dia akan melihat benda-benda lain di sekitar dia. Itu gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar siswa ataupun mahasiswa yang mampu dan mengerti memahami materi apabila dia itu bisa mempraktekannya. Jadi itu ketiga jenis gaya belajar. Nah, mulai daripada karakter, gaya belajar siswa, cara berkomunikasi siswa, seorang guru harus bisa memahami itu. Itu ya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan silabus. Karena guru, pedoman paling dasarnya adalah kurikulum dan silabus. Guru harus terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum dan kemudian pengejawantahan dari itu silabus itu sendiri. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Nah, kurikulum yang dibuat oleh sekolah, silabus yang sudah disediakan oleh pemerintah, tugas guru berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran yang kemudian dikenal menjadi RPP. Nah, disitulah letak kemampuan kompetensi guru ditentukan. Karena tadi Pak Jamal udah bilang, bisa jadi satu sekolah dengan sekolah lain dalam memahami penyusunan RPP itu akan berbeda. Kenapa boleh berbeda? Kembali lagi, berdasarkan kemampuan sarana prasarana, kemampuan penganggaran, kemampuan kebijakan kepala sekolah dalam satu lembaga itu. Maka bisa jadi satu sekolah dengan sekolah lain pengejawantahan RPP akan berbeda. Yang ke-E, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Guru itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga transfer etika atau attitude. Kemudian juga untuk sekarang, karena kompetensinya adalah kompetensi merdeka belajar, sumber informasi ilmu pengetahuannya bukan hanya berasal dari guru ataupun dosen, tapi peserta didik harus diajak dialog, melakukan percakapan, melakukan umpan balik atau feedback ya. Nanti di pembelajaran Pak Jamal juga sama, nanti teman-teman boleh setelah Pak Jamal selesai menyampaikan inti materinya, teman-teman boleh nanti tanya atau menanggapi, gitu ya. Yang berikutnya adalah evaluasi hasil belajar. Setelah perangkat pembelajaran, diantaranya ada silabus, ada RPP, kemudian juga ada kisi-kisi, ada kartu soal. Nah, teman-teman dilakukan harus mempunyai kemampuan evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini dilakukan kapan? Ya paling minimal 1 semester 1 kali. Bagaimana caranya? Misalnya, teman-teman sudah ngajar di sekolah selama 2 tahun. Di semester 1, dengan cara metode belajar, strategi belajar seperti itu, di tahun
yang lalu nilainya misalnya rata-rata 70. Dengan metode yang sama ternyata di tahun ini nilainya sama 70. Wah, berarti harus ada yang dievaluasi. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa? Jadi mungkin strategi atau metode belajarnya dirubah, disesuaikan dengan tadi karakter dan gaya belajar siswa itu sendiri. Nah, evaluasi belajar dilakukan oleh guru untuk bisa mengetahui sejauh mana sih materi yang disampaikan oleh guru itu dapat diterima oleh siswa. Itu kemampuan yang juga harus dimiliki oleh seorang guru. Yang berikutnya adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi Pak Jaban pesan ketika teman-teman jadi guru, tidak boleh mengeneralkan siswa dalam satu kemampuan khusus itu. Karena bisa jadi setiap memiliki potensi masing-masing. Dan tugas kita adalah mengembangkan masing-masing dari potensi. Bisa mengeneralkan. Sebagai contoh saja, ketika nanti jadi guru, menanyakan kepada siswa, teman-teman siswa-siswa, cita-citanya pengen jadi apa? Saya yakin dalam satu kelas tidak akan sama cita-citanya. Ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi dosen, ada yang pengen jadi polisi, tentara, kemudian pengen jadi wirausahawan. Nah, tugas kita adalah hanya untuk mengembangkan, tidak bisa mengeneralkan atau menjadikan satu keinginan siswa dalam satu tujuan saja, nggak bisa. Itu yang disebut dengan kemampuan kompetensi pedagogik ya. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan kegiatan pembelajaran dan capaian hasil belajar. Itu pedagogi. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini lebih bersifat personal, lebih bersifat kepada calon guru itu harus apa sih? Yang pertama adalah kemampuan kepribadian yang meliputi sifat mantap. Mantap itu artinya yakin, kita percaya diri bahwa kita adalah guru. Jadi tidak ada rasa rendah diri, rendah hati, ataupun minder. Itu nggak ada rasa seperti itu. Harus mantap dan yakin. Yang kedua adalah kompetensi kedewasaan. Kita menjadi guru bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi juga harus menjadi sosok yang ditiru, maka sifat dewasanya harus dimunculkan. Mulai dari apa sifat kedewasaan? Biasanya adalah cara ngomong, cara berbicara. Cara berbicara, pelafalan, cara menatap siswa, kapan kita itu menatap dengan tatapan yang tegas, kapan kita juga harus menatap dengan tatapan yang sabar. Nah, itu akan menunjukkan tingkat kedewasaan. Yang ketiga adalah stabil. Stabil dalam hal ini mampu membangun emosi yang tidak gampang marah ataupun gampang tidak marah, artinya stabil. Syukur-syukur stabil itu dalam arti permasalahan yang ada di rumah jangan dibawa ke tingkat sekolah. Sama halnya permasalahan yang ada di sekolah jangan dibawa di rumah. Itu maksudnya bagaimana menstabilkan emosi. Guru juga harus memiliki kemampuan kompetensi kepribadian yang stabil. Arif dan bijaksana, berwibawa, akhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, evaluasi kinerja sendiri. Kita itu kemampuannya seperti apa sih? Apa yang perlu harus kita tingkatkan? Kemudian juga mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ini poin-poin pada kompetensi diri. Khusus di poin I, karena era globalisasi ini sangat mempengaruhi sekali. Apa itu era globalisasi? Era globalisasi itu maksudnya adalah informasi yang ada di suatu negara bisa kita lihat di negara kita. Sama halnya negara kita informasinya dapat dilihat oleh negara lain. Sama halnya dengan dunia pendidikan. Kita bisa mencontek pendidikan di Amerika, Eropa, di Turki. Untuk bisa memahami itu, maka kita juga harus mampu meningkatkan kompetensi diri sendiri. Ya, sedikit-sedikit sekarang sudah mulai belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Nanti ketika teman-teman S2, ya setidaknya mampu menerjemahkan atau mentranslate bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa bercakap dalam bahasa lain gitu, bahasa Inggris misalnya. Selain itu juga kemampuan IT harus ditunjang. Sekarang sudah eranya 4.0,
4.0 ya. Apalagi sekarang berikutnya nanti akan 5.0. Bisa jadi nanti kegiatan pembelajaran kita menggunakan robot. Nah, kalau misalnya guru itu hanya stagnan dalam tingkat kenyamanannya di situ saja, jadi dia akan guru tersebut akan mampu tereliminasi. Artinya tidak mampu beradaptasi dengan keadaan. Nah, guru yang tereliminasi resikonya adalah ya guru yang tidak akan pernah berkembang. Oke, mengembangkan diri secara berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kompetensi setiap pribadi calon guru. Itu pedagogi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, ini lebih utama kepada kemampuan guru untuk di bidang sosial kemasyarakatan. Apa saja? Berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Itu artinya seorang guru mampu berkomunikasi secara lancar dengan menggunakan bahasa yang baik, dan seorang guru harus mampu menuliskan apa yang ingin dia katakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mata ajar atau dalam bentuk menyusun karya tulis dan lain sebagainya. Nah, itu kompetensi guru di tahun-tahun 4.0 itu seperti itu. Harus mampu juga bikin tulisan-tulisan. Itu ya. Yang ke B, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Di kompetensi sosial itu ditunjukkan untuk apa? Setiap pribadi kita harus mampu mengkomunikasikan dan menginformasikan apa yang menjadi tanggung jawab kita selaku guru. Yang ketiga atau C, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, dan tenaga kependidikan. Artinya, ketika jadi guru, jangan hanya komunikasinya itu dalam dirinya saja, dipendam saja. Harus juga bisa berkomunikasi dengan rekan kerja. Jangan sampai nanti karena ketidakmampuan komunikasi dengan rekan kerja, akan ada persinggungan permasalahan dengan rekan kerja. Sama dengan teman-teman ketika kuliah, harus mampu berkomunikasi antar mahasiswa. Nggak boleh nanti ada permasalahan ini dipendam saja, nanti akan menjadi sebuah penyakit juga. Komunikasi dengan peserta didik harus lancar, disesuaikan dengan karakter dan etika yang dipertontonkan secara baik di antara keduanya. Kompetensi yang kedua adalah kemampuan komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat adalah, yang kelima adalah bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Jadi nanti ketika jadi guru, jangan karena capek setelah ngajar dan sebagainya, kehidupan sosial bermasyarakatnya tidak ditempuh. Guru juga harus bisa menempuh kehidupan sosial bermasyarakat. Itu kompetensi sosial. Yang keempat, ini kompetensi terakhir, yakni kompetensi profesional. Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, metode keilmuan, atau teknologi, atau seni yang menaungi atau concern dengan materi ajar. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman ini calon guru ekonomi, maka kemampuan tentang materi ekonominya juga harus ditambah. Jika guru SD, ya berarti kemampuan materi guru SD-nya harus ditingkatkan. Demikian juga dengan materi-materi yang lain. Karena itu, syukur-syukur memiliki buku panduan khusus mata pelajaran yang ada di konsentrasi pendidikannya Mas. Kalau ekonomi berarti buku catatan ekonominya harus banyak, harus dibaca juga. Yang kedua, kompetensi profesional, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Jadi harus menguasai materi yang akan diajarkan dalam kurikulum sekolah. Tepat hubungan konsep antar pelajaran terkait. Jadi nanti pembelajaran kita karena pembelajaran yang continuity dan terintegrasi, itu artinya mata pelajaran yang ada di mata pelajaran yang kita kuasai itu bisa ada di mata pelajaran yang lain. Makanya harus koordinasi dengan guru yang bersangkutan. Yang kedua, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-E, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Jadi tadi kemampuan kita berkomunikasi dengan masyarakat global, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya nasional yang kita miliki. Ini adalah keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ada berapa? Ada 4 ya, kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Ini adalah gambaran singkat mengenai hal pondasi awal yang harus diketahui oleh mahasiswa calon pendidik atau calon guru. Ini memahami substansi struktur dasar 4 kompetensi guru. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi utamanya. Kompetensi apa sih nanti yang akan didapat oleh teman-teman setelah belajar ini? Yang pertama adalah mengenal konsep dasar pengajaran mikro. Yang kedua, mengenal komponen keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, mengenal mekanisme pelaksanaan pengajaran mikro. Yang keempat adalah mengenal penilaian pengajaran mikro. Jadi perlu Pak Jaman sampaikan, pembelajaran micro teaching ini kita akan mengkonsep pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RPP. Kalau sekarang RPP-nya nanti kita akan perkecil, waktunya akan kita perkecil, tempatnya diperkecil, peserta didiknya juga di teman-teman sebaya saja. Pengertian pengajaran mikro. Apa itu pengajaran mikro? Nah, pengajaran mikro adalah pengajaran yang dilaksanakan dalam ruang yang sangat kecil. Seperti apa yang sudah disampaikan, kalau kita ngajar di tingkatan SMA, jumlah siswanya 20-30, kemudian waktu 1 jam pelajarannya itu 45 menit, ketika 2 jam pelajaran berarti 90 menit. Tapi pengajaran mikro ini, jadi teman-teman ketika praktik waktunya bukan 45 menit atau 90 menit, cukup nanti 10, 15 atau paling lama 20 menit waktu untuk menampilkan presentasinya, seperti itu. Pengajaran apa saja sih poin-poin pengajaran yang dimikrokan atau dibatasi? Yang pertama adalah jumlah siswanya. Nanti ketika teman-teman praktik, jumlah siswanya akan kita sedikitkan. Paling sekitar 5-10 orang yang ada di ruangan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri teman-teman. Kalau tidak ada siswa sama sekali, nanti akan bingung eye contact-nya atau komunikasi mata dengan peserta didiknya nggak ada, tapi tetap nanti akan coba 5-10. Temannya siapa aja ya? Kita cukup teman sebaya di ekonomi semester 6 saja. Kemudian kompetensi atau subkompetensi atau materinya yang kita kecilkan. Nanti dari RPP yang sudah ada, teman-teman buat cukup 1 pertemuan saja di RPP untuk kegiatan praktik micro teaching-nya. Waktu penyajiannya kita perkecil 10, 15 sampai 20 menit. Keterampilan yang dilatih. Keterampilan apa yang perlu dilatih? Yang pertama adalah kemampuan melafalkan. Jadi nanti silahkan mulai dari sekarang teman-teman sudah mulai belajar. Misalnya di depan cermin untuk menyampaikan pembukaan, kemudian juga misalnya absensi, kemudian menyampaikan materi sampai kepada menutup kegiatan pembelajaran ya sekitar 10-15 menit, gitu ya. Supaya apa? Supaya udah ada kemampuan keterampilan untuk bicaranya. Jadi biasanya sudah dihafalin, sudah dipelajarin, tapi ketika tampil di depan bingung mau ngomong apa. Nah itu, keterampilan adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Pak, saya belum bisa. Untuk saat ini belum bisa. Kalau sudah dilakukan terus-menerus menjadi terampil pasti akan bisa. Gitu ya. Sama, guru juga seni. Jadi kemampuan berbicara itu menunjang kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Oke. Asumsi pengajaran yang dimikrokan. Apa sih pengajaran-pengajaran yang nanti akan dimikrokan? Yang pertama adalah pengajaran yang kompleks, mudah dilaksanakan bila dikuasai komponen 1 persatu. Maksudnya, ketika nanti kegiatan pembelajaran, kalau teman-teman buka RPP, atau pernah melihat RPP, atau mungkin pernah membuat RPP, di situ sangat rinci. Di RPP itu ada kegiatan awalnya apa, kemudian setelah kegiatan awal mengabsensi, membuka,
kemudian menyampaikan materi, kemudian setelah menyampaikan materi ada dibuka kelas diskusi atau tanya jawab. Setelah itu ada coba tes akhirnya sampai kepada kesimpulan dan menutup. Nah, pengajaran yang sebegitu kompleksnya akan mudah dilaksanakan bila dikuasai komponen satu persatu. Bagaimana sih cara membuka materi yang baik dan benar? Salamnya seperti apa? Dan teman-teman apakah harus berdiri? Buka kelas itu apakah harus berdiri ataupun harus dengan duduk? Baiknya dengan berdiri. Ketika teman-teman masuk ke dalam kelas, silakan duduk dulu, cek dulu meja gurunya, termasuk mempersiapkan alat tulis nanti yang akan digunakan untuk nulis di papan tulis. Setelah itu ketika membuka, usahakan berdiri. Jadi nanti berdiri di depan kelas, lihat semua mata ataupun perhatian kira-kira peserta didik itu ada kepada kita. Setelah mereka sudah melihat perhatian kita, baru kita buka. Gitu ya. Itu cara pengkondisian yang pertama di kelas. Karena teman-teman datang, duduk, mempersiapkan, kemudian kalau membuka berdiri. Ucapkan dengan nada yang baik, intonasi yang baik, muka juga harus dalam keadaan yang tenang. Ketika memiliki masalah di rumah, hilangkan masalahnya. Ketika ada permasalahan di luar, juga hilangkan di luarnya. Jadi, jadikan suasana ruang kelas itu sebagai tempat untuk mengaktualisasikan kemampuan teman-teman sebagai guru. Gitu ya. Setelah membuka, misalnya sudah berdiri, jangan pernah tidak menuliskan di papan tulis ya. Jadi walaupun teman-teman hanya menuliskan bab 1 tentang bla 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 ekonomi, itu harus dituliskan di papan tulis. Jadi jangan sampai papan tulis itu kosong. Usahakan ada tulisan walaupun coretan apapun. Itu prinsip dasar ya. Jadi ketika sudah membuka, menuliskan, silahkan tuliskan di papan tulis itu walaupun ada judul besarnya saja atau pembahasan saja. Syukur-syukur pembahasannya dibuat dalam bentuk oret-oretan di papan tulis. Jangan biarkan papan tulis itu kosong ya. Apa saja sih asumsi pengajaran di mikroken? Perhatian dapat terfokus pada pembinaan tertentu. Jadi tujuan kegiatan micro teaching ini melatih teman-teman sebelum kegiatan PLP bagaimana cara mengajar yang sesuai dengan ketentuan 4 kompetensi tadi, gitu ya. Mudah diobservasi dan mudah diberi umpan balik. Jadi kalau nanti sebelum kegiatan PLP kita bisa mengadakan kegiatan micro teaching, artinya kita bisa memberikan tambahan masukan-masukan kepada teman-teman mahasiswa. Wah, ini yang perlu diperbaiki nih. Misalnya ngucap salamnya masih kurang bagus, posisi berdirinya masih kurang di tengah-tengah, kemudian juga pakaiannya masih belum rapi. Tingkat kerapihan guru juga akan mempengaruhi kepada siswa. Nah, itu bisa diobservasi, bisa diamati oleh siapa? Oleh dosen, dan mudah diberikan umpan balik dan mampu diberikan saran-saran kepada mahasiswa. Itu salah satu asumsi pengajaran yang dimikrokan. Apa itu tujuan dan manfaat pengajaran mikro? Tujuannya yang pertama, membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar, mengajar terbatas, mengajar terpadu, dan utuh. Apa maksudnya mengajar terbatas? Mengajar terbatas itu artinya, karena micro teaching itu kegiatan pembelajaran yang dikecilkan, asumsinya ketika kita bisa melaksanakan kegiatan yang kecil itu, pada saat pembelajaran di kelas, kita mampu mengembangkan materi-materi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pembelajaran. Mengajar terpadu berarti kegiatan pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kegiatan sesuai dengan RPP yang sudah kita susun. Dan pengajaran yang utuh, jadi satu kesatuan, mulai daripada materi, pembelajaran akademisnya, sikapnya, hingga keterampilannya, itu bisa kita eksplor selaku guru dalam kegiatan micro teaching itu. Apa manfaat bagi mahasiswa pada pelajaran ini? Yakni peka fenomena dalam PBM ketika menjadi kolaborator. Lebih siap praktik PBM. Nanti teman-teman sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat PLP. Dapat refleksi atas kompetensi mengajar. Nanti dapat penilaian dari Pak Jamal selaku dosen. Oh, kesiapan
mahasiswa dalam kegiatan PLP itu dapat diberikan nilai dulu. Kalau misalnya belum siap, berarti harus apa yang perlu ditingkatkan dalam mempersiapkan kegiatan PLP nanti di sekolah-sekolah. Lebih tahu profil guru dan tenaga kependidikan. Sama, guru itu dalam satu organisasi, ya, dalam satu organisasi, mungkin teman-teman juga sudah pernah ikut tergabung dalam organisasi. Dalam satu organisasi itu akan memiliki sesuatu yang unik juga. Karakter kepala sekolah kita bakal tahu, karakter guru teman sejawat kita juga bakal tahu, karakter siswa seperti apa, karakter tenaga pendidikan juga seperti apa. Nah itu manfaat tujuan mikro itu tujuannya adalah untuk lebih tahu profil guru dan tenaga kependidikan. Apa itu tugas guru, apa itu tugas kepala sekolah, apa itu tugas tenaga staf kependidikan sampai ke perpustakaan. Itu beberapa hal yang terkait dengan tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran mikro. Observasi PBM dan kondisi sekolah. Nah, nanti teman-teman yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan tes micro teaching, yang pertama adalah perangkat PBM. Teman-teman diberikan tugas untuk menyusun silabus dan menyusun RPP. Alat dan media pembelajaran. Nanti buat alat penunjang pada saat kegiatan tes micro teaching, termasuk juga dengan media pembelajaran. Kalau media pembelajarannya pengen menggunakan PowerPoint, silahkan bikin slide PowerPoint-nya. Kalau pengen menggunakan dalam bentuk misalnya kerangka belajar atau alat panduan pembelajaran, silahkan dibuat alat panduan pembelajarannya. Kemudian juga apa yang perlu diobservasi pada kegiatan PBM-nya, perilaku siswa di dalam atau di luar kelas. Nah, nanti harus juga memperhatikan kenapa sih si anak itu mau dan ingin belajar. Kemudian juga mampu membedakan apa sih yang membedakan siswa yang cerdas, siswa yang sedang, dan siswa yang kurang. Jadi observasi perilaku siswa terhadap hasil belajar juga bisa teman-teman pelajari saat kegiatan pembelajaran di kelas. Sarana pembelajaran. Nanti ketika kegiatan pembelajaran, jangan sampai guru itu masuk ke dalam ruangan kelas tanpa membawa apa-apa. Ingat ya, ini kata kuncinya. Guru nggak boleh masuk ke dalam kelas tanpa membawa apa-apa. Yang wajib dibawa itu apa? Alat tulis wajib dibawa. Alat tulis wajib bawa, pulpen atau pensil, kemudian juga agenda pembelajaran di kelas, buku materi ajar. Kalau misalnya kegiatannya menggunakan Infocus, ya bawa proyektornya, bawa laptopnya. Jangan sampai datang ke kelas itu, dia datang duduk ceramah. Boleh seperti itu. Harus menggunakan sarana pembelajaran. Tujuannya untuk menarik. Tadi sudah disampaikan, gaya belajar siswa itu ada 3. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Bisa jadi nanti akan ada temuan teori baru. Nah, kita nggak boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran itu hanya mengakomodir satu gaya belajar siswa saja. Kita harus mengakomodir ketiga jenis gaya belajar siswa yang tadi. Maka sarana pembelajaran itu penting diadakan. Keempat, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini teman-teman juga harus mengobservasi. Ada nggak sih kendala atau tantangan? Misalnya, oh ternyata ada anak yang nakal sekali. Nah, bagaimana mencarikan solusinya? Solusinya harus apa? Yang nggak boleh dipendam pribadi. Silakan komunikasi dengan rekan sejawat gurunya. Kira-kira perlakuan yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak yang nakal tadi? Itu kegiatan observasi di kegiatan pembelajaran. Kemudian observasi dinamika sekolah untuk komunikasi dan adaptasi. Ini adalah observasi PBM dan kondisi sekolah. Jadi nanti ketika kegiatan PLP, keempat item ini menjadi bahan observasi utama atau bahan penelitian teman-teman. Ya, itu untuk observasi. Nah, ini penampilan guru. Penampilan guru ini sangat terkait dengan image sebagai guru ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah penampilan fisik dan psikologis. Yang kedua adalah penampilan perwujudan. Penampilan fisik dan psikologis itu apa? Yakni gerak. Nah, cara bergerak, kemudian juga cara berjalan di dalam kelas,
Kemudian apakah guru itu harus hanya duduk di meja dan kursinya saja? Nggak boleh seperti itu. Harus keliling ke berbagai sudut yang ada di dalam kelas itu sendiri. Pun nanti menyapa satu-satu anak supaya nanti mereka itu merasa diperhatikan oleh kita. Itu gerak. Kemudian suara. Ketika suara juga harus diatur. Nggak boleh nanti terlalu keras, nggak boleh terlalu rendah. Nah, sekiranya suaranya itu harus terdengar oleh anak yang berada di ujung kelas itu. Minimal suaranya itu sampai kepada ujung di kelas itu. Nggak boleh nanti yang terdengarnya hanya di depannya saja, nggak boleh. Terlalu keras jangan, terlalu rendah juga jangan. Kontak. Kontak ini maksudnya adalah kontak mata. Jadi kalau menjelaskan, kita nggak boleh matanya itu melihat ke atap, matanya melihat ke lemari. Kita ketika menjelaskan matanya harus melihat ke siapa? Harus melihat ke peserta didik, ke anaknya. Kenapa itu pentingnya? Ini faktor psikologis ada di situ. Ketika dilihat berarti dia diperhatikan, merasa diperhatikan. Itu penting sebagai kesan kita terhadap siswa supaya kita itu mampu disukai oleh siswa dalam kategori adalah siswa semangat untuk belajar di mata pelajaran kita, gitu ya. Kemudian diam. Diam itu artinya ketika suasana gaduh, maka guru mampu menetralisasikan kegiatan pembelajaran ketika kita diam dalam sejenak, tapi nggak boleh diam terlalu lama. Nah, kemampuan menjedah waktu pembelajaran ini juga menjadi penting supaya teman-teman siswa itu mampu memahami apa yang kita sampaikan. Itu secara fisik dan psikologi. Secara perwujudan, apa yang menjadi penilaian oleh siswa itu sendiri? Yang pertama, cara berpakaian. Berpakaian yang rapi, berpakaian yang layak sebagai guru, ini akan mencerminkan dia sebagai perwujudan guru. Kemudian cara bersikap, menanggapi permasalahan, menanggapi anak di kelas itu berantem, bermusuhan, dan lain sebagainya, itu sikap. Cara berbicara, tadi intonasi, kemudian juga pelafalan. Makanya untuk melatih berbicara ini, ya kalian harus sesering mungkin latihan di depan kaca untuk menyampaikan beberapa materi yang memang sudah dipersiapkan. Itu latihannya silakan di depan kaca, di depan cermin, untuk menyampaikan materi-materi disusun sesuai dengan RPP itu sendiri. Cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen mengajar, dan penguasaan kompetensi. Nah, ini penampilan guru akan menjadi sesuatu yang menjadi penilaian tertentu terhadap siswa. Kesan pertama siswa terhadap guru adalah berpenampilan tadi. Ketika geraknya bagus, suaranya bagus, kontak matanya bagus, juga cara berpakaiannya, bersikap, berbicara, bertindak, itu akan menjadi penilaian tersendiri dan memberikan kesan kepada siswa kita. Nah, oke. Untuk pertemuan kita kali ini, Pak Jaman cukupkan sampai kepada penampilan guru. Oke, dalam hal ini Pak Jaman kasih waktu untuk tanya jawab. Apa sih yang perlu teman-teman tanyakan terkait dengan materi? Oke, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham atau kurang memahami? Nanti pada intinya kegiatan pembelajaran kita dibagi menjadi dua. Ada kegiatan pembelajaran yang sifatnya pembelajaran teori kayak sekarang. Kemudian ada kegiatan praktikum ya. Kegiatan praktikum ini digunakan untuk memenuhi nilai mandiri teman-teman. Nah, nilai mandiri teman-teman itu nanti kegiatannya adalah praktikum mengajar. Di mana tempatnya? Nah, karena kampus kita sudah ada ruang micro teaching, nanti di lab micro teaching ya. Kegiatan praktikum. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan silabus dan RPP termasuk perangkat pembelajarannya. Silakan untuk dipersiapkan ketika teman-teman mau tampil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suli? Pak. Oke, siapa? Pak, nanti untuk pembelajaran hari ini nanti di-input nggak Pak di LMS tuh Pak? Oh, kalau Pak Jaman, karena Pak Jaman belum memiliki akun LMS ya,
karena NID-nya belum selesai, nanti Pak Jaman mah tidak